warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, masih dengan Ibu NS, Ibu Nur Sobat. Hari ini kita akan belajar tentang termokimia. Yang pertama, kita belajar tentang hukum kekekalan energi. Kalian tentunya sudah familiar ya, bahwasanya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Hukum inilah yang mendasari kita dalam belajar termokimia. Apa itu sistem? Apa itu lingkungan? Nah, kalau Ibu misalkan memiliki 1 gelas air, kemudian ke dalamnya Ibu masukkan 1 sendok urea, kemudian Ibu merasa ada perubahan kalor, gelas terasa dingin ketika dipegang. Nah, kalau Ibu sekarang bertanya, mana yang merupakan sistem, mana yang merupakan lingkungan? Nah, sistem itu sendiri dibagi menjadi 3 macam. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka, contohnya, misalkan kita memiliki air teh yang kita taruh di dalam cangkir yang kita biarkan terbuka. Ya, jadi di situ pasti ada pertukaran energi. Tandanya apa? Lama-lama menjadi dingin kan ya. Yang kedua, pasti ada pertukaran materi. Di mana pertukarannya? Kan ada yang menguap kan ya dari bagian air teh kita. Nah, itu yang dinamakan sistem terbuka, di mana ada pertukaran materi dan juga pertukaran energi. Kemudian yang kedua, sistem tertutup. Contoh yang paling mudah, misalkan air teh tadi ya diberi tutup. Yang terjadi adalah pertukaran energi dari sistem ke lingkungan. Buktinya apa? Lama-lama walaupun diberi tutup ya, lama-lama teh kita kan akan menjadi dingin. Ya, berarti di situ ada pertukaran energi. Tapi pertukaran materinya ada enggak? Tidak ada. Karena air yang menguap tadi kan nempel ditutup ya, lama-lama mengembun, terus bisa turun lagi, jadi kan tidak ada materi yang keluar. Kemudian yang ketiga, sistem terisolasi. Contohnya termos, walaupun pada termos sebetulnya juga tidak terisolasi sempurna ya. Nah, di laboratorium itu ada yang namanya bom kalorimeter. Nah, itu sengaja dirancang sedemikian rupa biar tidak ada pertukaran energi maupun materi. Berdasarkan arah perpindahan energinya, reaksi dibagi menjadi 2. Yang pertama, reaksi eksoterm. Yang kedua, reaksi endoterm. Pada reaksi eksoterm terjadi perpindahan energi dari sistem ke lingkungan, sehingga harga perubahan entalpinya bernilai negatif. Sementara pada reaksi endoterm terjadi perpindahan energi dari lingkungan ke sistem, sehingga terjadi penyerapan energi yang menyebabkan harga delta H-nya menjadi positif. Pertama, kita akan belajar tentang perubahan entalpi pembentukan. Yang kedua, perubahan entalpi penguraian. Yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran. Yang keempat, perubahan entalpi penetralan. Nah, kita bahas satu persatu ya.
Perubahan entalpi pembentukan standar lambangnya delta H0F adalah kalau reaksi yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Biasanya delta H-nya bernilai negatif atau reaksinya adalah reaksi eksoterm. Contohnya bisa kalian lihat pada pembentukan 1 mol H2O. Perhatikan cara bacanya ya. Pada pembentukan 1 mol H2O dilepaskan kalor sebesar 285,8 kJ per mol. Yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar ini adalah kebalikan dari pembentukan standar, yaitu penguraian suatu senyawa menjadi unsur-unsur pembentuknya. Tanda entalpinya juga kebalikan dari entalpi pembentukan. Jika semula negatif, kalau entalpi penguraian, ini tanda delta H-nya adalah positif. Bisa kalian lihat dan cermati contohnya. Yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar lambangnya delta H0C. Ini adalah kalor yang dilepaskan pada pembakaran 1 mol zat pada keadaan standar. Bisa kalian lihat contohnya di situ. Pada pembakaran 1 mol karbon dilepaskan kalor sebesar 393,5 kJ per mol. Tandanya negatif, itu artinya dilepaskan ya. Yang keempat, perubahan entalpi penetralan standar ini adalah kalor yang menyertai pembentukan 1 mol H2O pada keadaan standar pada suatu reaksi penetralan. Nah, bagaimana cara untuk menghitung kalor yang diserap ataupun yang dilepaskan sistem? Nah, kalian pasti sudah familiar dengan rumus ini. Q sama dengan M kali C kali delta T. Q adalah kalor yang diserap ataupun dibebaskan. M massa zat dalam satuan gram. C kalor jenis zat. Delta T adalah perubahan suhu yang terjadi pada sistem. Bagaimana? Sudah cukup jelas kan untuk materi kita kali ini? Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.